Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 14 Mei tahun 2023 adalah hari Minggu Paskah ke-6. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 5-8 dilanjutkan dengan ayat 14-17. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus bab 3 ayat 15-18. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes.
Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bertekun dalam persekutuan dan janji datangnya Roh Kudus. Titik berangkat refleksi bacaan-bacaan kitab suci hari Minggu Paskah ke-6 ini adalah pernyataan Yesus bahwa kepergiannya kembali kepada Bapa sudah semakin mendekat. Bertolak dari situ, ada dua hal yang hendak diberitahukan oleh Yesus kepada para pengikutnya, yakni nasihat dan harapan Yesus kepada para muridnya untuk setia tinggal dalam persekutuan, dan janji Yesus menyangkut penganugerahan Roh Kudus. Dua hal ini adalah topik kunci dalam bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini. Injil Yohanes berbicara tentang janji Kristus sendiri kepada para muridnya menyangkut kedatangan Roh Kudus yang dicurahkan oleh Bapa dan Putra sendiri, Bapa dan Kristus sendiri. Yesus menggunakan tiga istilah lain tentang Roh Kudus ini, yaitu Roh Penghibur, Roh Penolong, dan Roh Kebenaran. Ketiga istilah ini sebetulnya hendak menjelaskan tentang peran dasar dari Roh Kudus itu sendiri, dan tidak lain adalah Roh Allah yang selalu menghibur, memberikan kekuatan dan peneguhan. Sebagai Roh Penolong, maksudnya bahwa Roh Kudus selalu menjadi penolong yang utama bagi manusia untuk bisa mengenal Allah dan kehendak-Nya. Roh ini pula lah yang menuntun pikiran dan hidup manusia berjalan selalu dalam kebenaran yang dikehendaki oleh Allah, yaitu Roh Kebenaran. Dialah yang menuntun manusia memilih yang benar dan baik yang berkenan kepada Allah.
Yesus memberi beberapa catatan penting tentang hal ini. Pertama, bahwa Roh Kudus itu tidak diterima oleh dunia, sebab dunia tidak mengenal Allah, tetapi para rasul dan pengikut Kristus mengenal Dia karena Dia menyertai mereka sampai akhir zaman. Kedua, janji tentang kedatangan Roh Penolong atau penghibur ini hanya bisa terjadi oleh kesetiaan dan ketekunan iman akan Kristus. Dengan kata lain, Roh Kudus itu hanya bisa dicurahkan kalau mereka setia mengasihi Dia, artinya tetap taat mengimani Dia. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ia bahkan sekali lagi menegaskan secara ringkas bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Ketiga, Yesus sendiri berjanji tidak akan meninggalkan mereka sendirian, dan Ia berjanji akan datang kembali. Dunia tidak pernah melihat dan memahami kepergiannya kepada Bapa, tetapi para rasul dan pengikutnya tetap selalu melihat Dia dan memahami dengan sempurna ikatan kesatuan dan tak terpisahkan antara dirinya dan Bapanya. Saudara-saudariku terkasih, nasihat untuk setia hidup dalam persekutuan dengan para rasul dan janji tentang kedatangan Roh Kudus terlihat juga dalam bacaan kedua dari surat Rasul Petrus. Bacaan ini berisi tentang nasihat Rasul Petrus kepada para pendengarnya untuk tetap setia dan sabar dalam pelbagai tantangan karena iman mereka itu. Petrus mengajak pendengarnya untuk menguduskan Kristus di dalam hati masing-masing sebagai Tuhan. Hal itu tidak lain adalah ajakan untuk menghayati Kristus sebagai Tuhan atau selalu percaya kepadanya. Ia juga menasihati mereka untuk tetap dengan lemah lembut dan hati yang murni mempertanggungjawabkan iman mereka akan Kristus kapanpun. Itulah cara menaklukkan hati mereka yang menyebarkan fitnah dan kebencian. Ia menasihati mereka untuk belajar menderita karena perbuatan baik daripada karena kejahatan. Alasannya adalah Kristus juga telah mati sekali untuk dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Jadi, nasihat Yesus agar setia dalam persekutuan adalah demi ikatan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Kristus sendiri di dalam Roh Kudus. Kekuatan persekutuan dalam pelayanan dan kehadiran Roh Kudus itu terlihat juga dalam pelayanan Rasul Filipus, Petrus, dan Yohanes di sebuah tempat di Samaria. Petrus dan Yohanes pun lalu dikirim menyusul ke Samaria untuk mendoakan mereka, terutama memohon pencurahan Roh Kudus melalui penumpangan tangan para rasul, karena mereka hanya dibaptis.
Saudara-saudariku terkasih, ketiga bacaan ini memberikan pesan tentang kesetiaan pada persekutuan berdasarkan iman akan Kristus. Kristus sangat menekankan ketaatan dan ketekunan iman. Roh Kudus dicurahkan dalam persekutuan yang percaya pada Kristus. Yesus berpesan agar semua setia dan komit dengan persekutuan. Tantangan, cobaan, godaan dan suasana-suasana yang tidak menguntungkan akan selalu ada, tetapi semua yang mengimani Dia diminta untuk tetap setia mengasihi Dia. Pesan untuk komit mengasihi Dia tidak lain adalah harapan, nasihat, ajakan dan himbauan untuk tetap setia dalam iman akan Dia. Ia biarpun sudah masuk kembali dalam persekutuan dengan Allah, Ia tidak meninggalkan kita. Dia pergi menyediakan tempat bagi kita, akan datang menjemput kita, dan memasukkan kita yang percaya kepadanya dalam persekutuan rohani dengan Bapa dan dirinya. Intinya, Yesus tidak meninggalkan kita, tetapi kita harus tetap setia, tahan godaan, tidak pergi meninggalkan Dia dan kawanannya, dan mewartakan Dia dalam semangat kelembutan dan kerendahan hati. Semoga demikian. Amin.